Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Jamal Ali dari Prodi PGMI Lokal 4C. Jadi di sini ulun ingin menjelaskan tentang Prota, Promes, Silabus, dan RPP. Nah, jadi satu yaitu Prota. Prota itu adalah rencana tahunan yang menggambarkan materi ajar secara garis besar yang akan diajarkan sepanjang tahun ajaran. Dalam konteks pembelajaran akidah akhlak, Prota memberikan gambaran umum tentang topik-topik besar yang akan diajarkan, misalnya tentang tauhid, akidah, dan moralitas. Prota ini menjadi acuan untuk merencanakan seluruh kegiatan pembelajaran di tingkat yang lebih rinci dan mencakup pencapaian kompetensi yang diinginkan dalam setahun. Nah, kalau proses adalah penjabaran lebih rinci dari Prota yang mengatur materi pembelajaran per semester. Promes ini mengatur waktu pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak dalam satu semester. Misalnya semester pertama mungkin lebih fokus pada dasar akidah dan mengenai nilai-nilai moral. Sementara semester kedua misalnya melanjutkan dengan pengajaran mengenai akidah mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Promes menjadi panduan lebih terperinci bagi guru untuk merencanakan pembelajaran dalam jangka waktu lebih pendek, yaitu semesteran. Kalau silabus adalah dokumen yang merincikan tujuan pembelajaran, materi pokok, kegiatan pembelajaran, serta menilai yang lebih terstruktur dan spesifik. Untuk mata pembelajaran akidah akhlak, silabus memuat penjelasan mengenai materi yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya tentang pemahaman akidah Islam yang benar dan penerapan akidah mulia dalam kehidupan. Silabus ini juga mengarahkan pada metode pembelajaran yang digunakan dan jenis evaluasi yang sesuai. Silabus merancang proses pembelajaran yang lebih terperinci dan memadai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kalau RPP yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi RPP adalah perencanaan pembelajaran yang lebih rinci lagi, yang menggambarkan bagaimana setiap sesi pembelajaran yang dilakukan. RPP berisi langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh guru untuk mengajarkan topik-topik yang ada di dalam silabus. Dalam pembelajaran akidah akhlak, RPP mencakup tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, materi ajar yang akan diberikan. Nah, jadi alasan kenapa perubahan kurikulum antara 4 tadi. Nah, jadi yang pertama, perubahannya yaitu kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dapat mempengaruhi kurikulum pendidikan. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi tadi yang cepat dapat membuat kurikulum yang ada menjadi tidak relevan lagi. Nah, yang ketiga, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang berubah dapat mempengaruhi keterampilan digital, membuat kurikulum harus disesuaikan. Yang keempat, evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian terhadap kurikulum yang dapat